Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan passive voice. Yang pertama, simple present tense. Definisi simple present tense adalah jenis tesis yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen, pertanyaan atau sesuatu hal yang selalu benar. Simple present merupakan jenis tesis yang paling umum dijumpai ketika membaca sebuah teks bahasa Inggris. Penggunaan tesis ini digunakan dalam conditional tense tipe 1. Tipe 1, pola kalimat. Pola kalimat simple present tense dengan kalimat verbal, subjek ditambah infinitive, verb 1 ditambah s atau is, plus complement. She goes to market on Sundays. The children play football on the field every afternoon. Contoh, Lisa always takes a bath every 7 morning. Notes, kalimat dalam simple past tense ditandai dengan kata kerja 2 verb yang menunjukkan waktu lampau. 2. Present continuous tense. Definisi present continuous tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang, present. Penggunaan tesis ini digunakan untuk kejadian atau kegiatan yang terjadi berulang kali atau sementara. Pola kalimat, subjek s tambah to be, am, is, are plus verb ing. Kalimat negatif, subjek ditambah to be, am, is, are ditambah not ditambah verb ing. Contoh negatif, we are not playing football. Contoh positif, I am studying English. Notes, kata-kata yang tidak dapat digunakan yaitu like, remember, belong, love, see, feel, mean, see. 3. Present perfect tense adalah bentuk kata kerja yang menyatakan situasi atau perbuatan yang bermula di waktu lampau dan berhubungan dengan waktu sekarang. Penggunaan tesis ini bertujuan untuk menunjukkan suatu pengalaman. Pola kalimat tesis yaitu dibentuk dengan verb have atau has dan past participle verb 3. Contoh positif, Lina sudah bekerja di Pertamina selama 4 tahun. Contoh negatif, I have not started the movie. Notes, kata kerja yang digunakan present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has dan past participle verb 3. Silakan lanjut. Contoh 4. Present perfect continuous tense. Definisi, dilansir dari Grammarly, present continuous tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Penggunaan tesis digunakan untuk menyatakan sebuah aksi yang sedang berlangsung dalam waktu tertentu pada waktu sekarang. Pola kalimat, kalimat positif, subjek tambah to be tambah verb ing. Kalimat negatif, subjek ditambah auxiliary verb tambah not plus verb ing. Contoh kalimat, kalimat positif, he had been explaining the lesson since 2 hours ago. Contoh negatifnya, he had not explained his lesson since 2 hours ago. Notes, kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous tense, kata kerja yang menunjukkan perasaan dan menunjukkan indra perasa. Nomor 5. Simple past tense. Definisi simple past tense, terkadang disebut preterite, digunakan untuk membicarakan kejadian yang sudah selesai di waktu sebelum sekarang. Simple past tense adalah bentuk dasar dari past tense dalam bahasa Inggris. Kejadian terjadi sudah lama di masa lalu dan durasinya kejadiannya tidak penting. Penggunaan tesis digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Pola kalimat, pola kalimat positif, subjek tambah verb to tambah objek. Pola kalimat negatif, subjek plus did plus not plus verb.
Ada lagi contoh pola kalimat interrogatif, yaitu did tambah subjek tambah verb 1. Contoh kalimat positif, Danny bought new laptops last night. Contoh negatifnya, she did not complete her task. Contoh interrogatifnya, did the student come to school? Nomor 6. Past continuous tense. Definisi. Past continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Penggunaan tesis untuk mengindikasikan suatu aksi yang terjadi selama momen tertentu di masa lampau. Pola kalimat positif, subject plus be atau was atau were plus ing. Contoh negatif, subject tambah be atau was atau were plus not plus present participle atau ing. Contoh interrogatif, be plus subject plus present participle ing. Contoh kalimat positif, he was sleeping. Contoh negatifnya, he was not sleeping. Dan contoh interrogatifnya, was he sleeping? Notes dari past continuous tense, yaitu past continuous tense juga berfungsi membahas sesuatu yang berulang-ulang. Tense ini juga bisa digunakan bersamaan dengan verb yang menunjukkan perubahan atau perkembangan. Nomor 7. Past perfect tense. Definisi. Past perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Penggunaan tesis digunakan untuk menjelaskan momen yang sudah selesai. Pola kalimat positif, subject plus had plus verb 3. Contoh pola kalimat negatifnya, subject plus had plus noun plus verb 3. Dan contoh interrogatifnya, had plus subject plus verb 3 tanda tanya. Contoh kalimat positif yaitu they had come. Contoh negatifnya, they had not come. Dan interrogatifnya itu had they come. Notes. Bukan hanya menjelaskan momen yang sudah selesai, past perfect tense juga dapat digunakan untuk menunjukkan identitas sebuah kejadian. Digunakan untuk report, speak, dan dapat juga digunakan untuk membuat harapan. Contoh 8. Past perfect continuous tense biasanya digunakan untuk kalimat atau pernyataan dari kegiatan yang sudah dimulai dan sedang berlangsung di masa lalu, namun ini sudah tak terjadi lagi. Rumus aktif, subject plus head plus been plus verb ing plus object. Rumus pasif, subject plus head plus been plus verb 3 plus be plus object. Contoh kalimat aktif, student had been speaking English. Contoh kalimat pasif, English had been spoken by student. 9. Simple future tense umumnya menyatakan apa yang belum terjadi dan akan terjadi kemudian. Future tense adalah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Rumus aktif, subject plus will not plus verb 1 plus object. Rumus pasif, subject plus will be plus verb 3 plus be plus object. Contoh kalimat aktif, student will speak English. Contoh kalimat pasif, English will be spoken by student. 10. Future continuous tense. Penggunaan tense ini menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Rumus aktif, subject plus will plus be plus verb 1 in plus object. Rumus pasif plus subject plus will plus be plus be plus verb 3 plus be plus object. Contoh aktif, student will be speak English.
Contoh pasif English will be being spoken being student. 11. Future perfect tense. Definisi future perfect tense menyatakan suatu peristiwa yang mulai dikerjakan pada waktu lampau dan akan segera selesai pada waktu yang akan datang. Penggunaan tesis. Penggunaan future perfect tense adalah mencantumkan waktu yang jelas di masa depan. Misalnya dalam bentuk jam, next day, dan lain-lain. Pola kalimat positif: subject plus will plus have plus 43. Kalimat negatif: subject plus will plus not plus have plus 40. Contoh kalimat positif: I will have left at 9 p.m. Contoh kalimat negatif: I will not have graduate next May. 12. Future perfect continuous tense. Definisi future perfect continuous merupakan salah satu bentuk kalimat yang digunakan untuk dapat mengekspresikan tindakan yang sedang akan berlangsung ataupun berkelanjutan. Penggunaan tesis. Future perfect continuous tense biasanya digunakan dalam sebuah tindakan yang tengah berlangsung dan terus akan terjadi sampai beberapa saat. Pola kalimat positif: subject plus will plus have been plus ing or present participle. Pola kalimat negatif: subject plus will plus not plus have been plus ing or present participle. Contoh kalimat positif: I shall have been sitting under the tree since 10 a.m. Contoh kalimat negatif: they will not have been playing. 13. Simple future past tense. Definisi simple future past tense adalah sebuah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. Penggunaan tesis. Simple past future tense ini dapat digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau aksi yang akan dilakukan, membuat perkiraan atau prediksi, dan membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Pola kalimat positif: subject plus will plus bare infinitive plus was, going to plus bar infinitive. Kalimat negatif: subject plus will plus not plus bar infinitive, or subject plus was or were plus going to plus bar infinitive. Contoh kalimat positif: my sister told me that she would buy a new camera. Contoh kalimat negatif: I told you would not come to the meeting. 14. Past future continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung atau terjadi di masa lampau. Past future continuous, sehingga apapun yang akan sedang kita lakukan saat itu dapat diungkapkan dengan tenses ini. Penggunaan tenses digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung atau terjadi di masa lampau. Pola kalimat. Pada kalimat past future tense continuous dengan kalimat verbal. Contoh Positif: I, you, we, they tambah word be verbing. Ini negatif: I, you, we, they ditambah will not be being. She, he, it tambah word not be thing. Ini harus itu Jadi siap. Plus will tanya word ditambah I, you, we, they plus be tambah pel. Word ditambah she, he, it ditambah be tambah pel. Negatif yes, she, he, it
Word. Word. Ya, ya wis. Negatif. Negatif, No, she, he, it. Word plus not. Contoh. My family would be having dinner at the moment. Not. Ya. Not. Past future continuous tense dibentuk dengan auxiliary verb be merupakan has atau were. 15. Definisi. Iya kan? Pengertian past future perfect tense. Past future perfect tense adalah bentuk kalimat yang berfungsi untuk mengekspresi gagasan di masa lalu yang mana bahwa suatu tindakan atau peristiwa yang diprediksi, direncanakan, dijanjikan, diharapkan atau telah dilakukan sebelum waktu tertentu di masa depan dari sudut pandang masa lalu. Pola penggunaan tesis ini digunakan sebelum waktu tertentu di masa depan dari sudut pandang masa lalu. Pola kalimat positif subjek ditambah word should ditambah have ditambah verb 3 atau past participle. Verb 3 ditambah apa sih? Subjek ditambah word should tambah not tambah have tambah V3 past participle. Contoh, she would have see the car exit on the street. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi sebelum terjadinya peristiwa atau kegiatan. Tidak ada not harus menyatakan not. Menyatakan not. 16. Definisi past future present perfect continuous tense adalah tense yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang akan telah sedang terjadi di masa lalu. Tense ini mirip dengan future perfect continuous tense. Persamaannya terdapat sama-sama memiliki lebih dari satu keterangan waktu pada satu kalimat. Pola penggunaan tesis ini bersifat pengandaian atau asumsi. Maksud adalah pelaku dalam kalimat tersebut hanya memberikan asumsi pada kalimat yang dinyatakan olehnya. Pada pola kalimat subjek ditambah word tambah have tambah been tambah being. Jangan kayak gitu. Negatif subjek ditambah word tambah not tambah have been tambah verb ing tanda tanya word plus subjek tambah have been tambah verb ing. Contoh, they would have been learning English grammar for 1 year by the end of last month. Not perfect continuous. Not the tense adalah apa sih? Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.